Penista agama di Indonesia yang lagi viral mencari kebenaran atau pembenaran. Tema kita hari ini adalah Muhammad, Nabi ke-26, tidak masuk surga, pasti ada di neraka. Sekarang belum ya, masih gentayangan. Di video ini ada beberapa pernyataan provokatif oleh oknum beragama di Indonesia, di antaranya PS Joseph Paul Sang, Ustadz Yahya Woloni, Ibu Desa Made Darmawati. Berikut beberapa pernyataan PS Joseph Paul Sang yang menyatakan diri sebagai seorang Kristen yang dianggap menghina agama Islam. Tema kita hari ini adalah Muhammad, Nabi ke-26, tidak masuk surga, pasti ada di neraka. Sekarang belum ya, jadi pasti masuk neraka, pasti itu ya. Aku yakin, ya saya berani menjamin itu pasti masuk neraka. Haleluya. Passwordnya buka. Cus, kubrak, oh lala bebe, tertawa jahat. Itu memang mereka apa saja ya, tentu saja bisa jadi masalah. Kalau orang Islam itu memang begitu, makanya kita kasih tahu, Nabi kamu tidak masuk surga. Nah, umatnya itu hanya membeo saja, itu tadi ya, karena ini kan agama ilusi kan, agama ilusi karena nabinya berdelusi ya, makanya kitabnya kan kitab asumsi, umatnya berhalusinasi. Dalam perjanjian lama, orang Kristen sebagai anak hendaknya bersikap bijak dan menyukakan hati Allah. Amsal 27 ayat 11. Dalam perjanjian baru di Titus 2 ayat 2, sebagai laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Tentu saja tindakan pendeta Paul Sang ini melanggar firman Tuhan dalam dua kitab ini. Berikut beberapa pernyataan provokatif Ustadz Yahya Woloni yang menyatakan diri sebagai seorang Islam tetapi menghina agama Kristen. Yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kalau di Islam ini lihatlah cuma 5 menit. Masya Allah, tapi keberkahannya. Takbir, Allahu Akbar. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini sampai kemasukan. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus begini. Lapor Yahya Woloni bilang Roh Kudus, lapor. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini. Palsu semua ini. Dalam kitab Injil Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu." Dikatakan juga bahwa berilah pipi kirimu jika ia menampar pipi kananmu. Berikut ini beberapa pernyataan provokatif Ibu Desa Made Darmawati yang menyatakan diri sebagai seorang Islam tetapi menghina Hindu. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Sampai di sini saya ingin menyampaikan kepada kita semua dalam Matius 22 ayat 14 Yesus berkata, "Sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Artinya akan begitu banyak orang yang merasa paling benar, paling diberkati, paling suci, paling kudus, paling dekat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan akan mengenali
siapa domba-dombanya, dan pada akhirnya Tuhan akan memisahkan anak-anak terang dan anak-anak gelap. Sembahyang itu Bapak Ibu, kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang, ya. Menyembah ide Sang Yang Widi, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur, hitam gelap. Jadi ada di situ ada, ya kalau saya pribadi mengimplementasikan, mengasosiasikan bahwa agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba menurut saya setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu, pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Ya. Kenapa banyak? Pertama tidak ada ajan. Dijemput setannya, dipakai sajenan, dipakai potong ayam putih hitam, disajikan di situ di depan rumah. Saya baru pulang dari Jakarta dulu, saja tuh terguling-guling, wah ini ada setan yang menjemput saya. Tema kita hari ini adalah Muhammad, Nabi ke-26, tidak masuk surga, pasti ada di neraka.